Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sohrul Rahmatul Ajijah. Kali ini kita akan belajar mengenai macroeconomics, sebuah pengantar. Jadi di sini kita akan membahas mengenai beberapa konsep dasar mengenai makroekonomi. Yang pertama adalah mengenai pertanyaan sentral mengenai macroeconomics itu apa, objektif dan instrumen dari macroeconomics, kemudian international linkage sama aggregate supply and demand. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal ada dua jenis pembahasan di sini, yaitu microeconomics dan macroeconomics. Kalau microeconomics ini fokus pada individual, baik dia sebagai individual rumah tangga ataupun perusahaan. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan itu mengambil keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam market yang spesifik. Sementara itu kalau macroeconomics itu melihat ekonomi secara keseluruhan. Jadi kumpulan perusahaan-perusahaan secara agregat itu masuk pembahasannya macroeconomics. Individual rumah tangga kalau dikumpulkan semuanya secara agregat, maka itu menjadi pembahasan dari macroeconomics. Jadi kita melihat ekonomi dari kacamata yang lebih luas gitu ya, seperti inflasi, pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak melihat ekonomi itu dari kacamata individual. Ada beberapa pertanyaan kunci dalam macroeconomics, yaitu kenapa output ataupun employment itu kadang-kadang turun dan bagaimana unemployment itu bisa tereduksi. Kemudian apa yang menyebabkan adanya inflasi, bagaimana kita bisa menjaga agar inflasi itu tetap under control, kemudian bagaimana sebuah negara itu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, ini pembahasan dari macroeconomics. Jadi, ada 3 variabel makroekonomi yang utama. Yang pertama adalah GDP, ya. Ini untuk mengukur economic growth. Kemudian ada inflasi yang disimbolkan dengan P. Kalau di makroekonomi, P itu menunjukkan inflasi, kalau di mikro itu menunjukkan profit. Kemudian ada unemployment. Kalau unemployment ini disimbolkan dengan U besar. Nah, di sini ada beberapa instrumen dari macroeconomics. Ini yang saya tunjukkan tadi, variabel-variabel ekonomi yang utama. Kalau output atau pendapatan nasional atau GDP, itu kan pasti pengennya yang tinggi, kemudian pertumbuhan ekonominya juga tinggi gitu kan. Kalau employment pengennya ya penyerapan tenaga kerjanya itu banyak, artinya tingkat penganggurannya rendah. Kemudian kalau inflasi pengennya itu stabil ya. Kalau bisa pengennya itu rendah dan stabil. Sementara itu ada dua instrumen untuk kebijakan, ada dua instrumen yang bisa dilakukan sebagai kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter ini tujuannya adalah untuk mengontrol money supply, kemudian untuk menentukan tingkat bunga. Sedangkan kalau fiscal policy ini termasuk government expenditure dan juga tax. Jadi objektif dari makroekonomi tadi ada di bagian ada 3 aspek ya. Jadi dari outputnya yang pengennya selalu tinggi, economic growth-nya tinggi, itu ya. Kalau kita lihat di sini ini data tahun 1930 sampai 2010 ya, pertumbuhan ekonomi ya, yang terjadi di Amerika Serikat ini sangat fluktuatif sekali. Kemudian kita juga ada actual GDP dan potential GDP. Nah, nilai actualnya ini dia memiliki tren yang naik ya. Jadi sebenarnya kalau di hampir beberapa negara, GDP atau pendapatan nasional itu memiliki tren yang naik, tetapi soal growth-nya itu sangat fluktuatif seperti ini. Jadi growth itu diperoleh dari GDP tahun ke T dikurangi GDP T-1 per GDP T-1 dikalikan 100%. Ultimate objective dari macroeconomic activity itu adalah menyajikan barang dan jasa terhadap semua masyarakat yang ada dalam satu negara. Kemudian yang paling komprehensif untuk mengukur output dalam suatu negara itu adalah gross domestic product atau GDP. Ada dua jenis GDP, yaitu nominal GDP dan real GDP. Sedangkan pertumbuhan dari real GDP itu disebut dengan economic growth. Jadi GDP untuk jadi economic growth ini diukur dari real GDP. Nanti kita akan bahas mengenai
perbedaan di antara keduanya. Kemudian objektif of macroeconomics yang lain adalah high employment dan tentunya low unemployment, ya kan? Unemployment rate itu adalah persentase dari labor force yang tidak bekerja. Labor force ini adalah angkatan kerja ya. Angkatan kerja ini adalah usia produktif yang memang mereka sedang mencari pekerjaan. Jadi seperti mahasiswa, pelajar ataupun ibu rumah tangga itu tidak termasuk labor force karena memang meskipun mereka usia produktif tetapi mereka tidak sedang mencari pekerjaan. Ini contohnya data unemployment atau pengangguran. Nanti kita bisa cari Nanti Anda bisa mencari data pengangguran di setiap-tiap negara. Kemudian objektif of macroeconomics yang lain adalah stable price. Tingkat harga umumnya diukur dengan Consumer Price Index atau CPI atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Ya, ini meliputi biaya dari basket of goods. Di dalamnya itu termasuk food, shelter, clothing dan semuanya. Kemudian yang dibeli oleh rata-rata konsumen. Kemudian dari tingkat pertumbuhan IHK tersebut, kita bisa menghitung tingkat inflasi. Dan yang diharapkan itu adalah yang stabil, ya, artinya sangat tidak terlalu signifikan kenaikan harganya. Ini contoh data dari Consumer Price Inflation di Amerika tahun 60 sampai 2008. Tools of macroeconomic policy, fiscal policy ini bertujuan untuk mempengaruhi target variabel dari makroekonomi dengan menggunakan instrumen government expenditure dan juga tax. Government expenditure ini misalnya adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, kemudian transfer payment kepada masyarakat seperti di masa pandemi kayak gini pemerintah memberikan BLT atau bantuan langsung tunainya itu merupakan salah satu bentuk government transfer payment. Kemudian tax. Nah, tax ini bisa mempengaruhi overall ekonomi di dua cara. Tax itu mempengaruhi pendapatan seseorang dan juga tax mempengaruhi harga dari barang dan jasa. Kalau monetary policy ini dilakukan oleh central bank, kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia dengan menggunakan berbagai macam instrumennya, bisa melalui perubahan jumlah uang beredar ataupun tingkat bunga ataupun keduanya. Jadi ini dilakukan oleh central bank. International linkage. Jadi kalau antar negara ini pastinya ada perdagangan internasional ya. Hal ini terjadi karena masing-masing negara memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif yang berbeda-beda dan di antara mereka ini terjadilah perdagangan internasional, ada kebijakan perdagangan, muncul juga kebijakan International Financial Management. Nah, ini biasanya untuk mengatur foreign exchange market. Lalu dalam macroeconomics kita juga belajar agregat supply dan juga agregat demand, di mana agregat supply ini merupakan penjumlahan dari supply individual, baik firm maupun individual sebagai rumah tangga. Begitu juga agregat demand. Dengan demikian, agregat demand dan agregat supply ini lebih banyak mempengaruhi makroeconomic variable, ya. Jadi interaksi di antara keduanya itu akan mempengaruhi indikator-indikator makroekonomi. Kemudian ini adalah macroeconomic equilibrium, yaitu kombinasi overall price dan quantity di mana pembeli dan penjual itu masing-masing sama-sama puas terhadap pembeliannya, penjualannya, dan harganya. Lalu ada shock terhadap agregat demand ataupun agregat supply. Jadi kalau shock yang dimaksud itu adalah perubahan, pergeseran kurva. Jadi kalau ada beda antara pergerakan sama pergeseran kurva. Kalau pergerakan kurva itu berarti dia hanya pindah dari titik ini misalnya ke titik ini, tapi dalam sepanjang kurva saja. Tapi kalau shock berarti dia itu memang bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Ini untuk demand shock. Begitu juga supply shock itu bisa bergeser ke kanan, bisa juga bergeser ke kiri. Oke, mungkin seperti itu dulu materi di awal untuk pengenalan macroeconomics. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.